Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini selaku moderator dari kelompok 7 dan kami akan menyampaikan materi mengenai barisan bilangan real dan ekor barisan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah matematika analisis yang diampu oleh Ibu Siska Andriani MPD. Selamat menyaksikan. Pertama yaitu mengenai barisan bilangan real. Apa sih barisan bilangan real itu? Jadi, barisan bilangan real adalah suatu aturan yang mengaitkan setiap bilangan asli n dengan sebuah bilangan real tunggal. Notasi Xn menyatakan barisan dengan suku Kn adalah Xn. Dengan daerah nilai barisan Xn adalah himpunan Xn di mana n elemen bilangan asli. Oke, baik, kita selanjutnya masuk ke apa itu ekor barisan bilangan real. Jadi, misal kita diberikan barisan bilangan real X besar yaitu X kecil n di mana X kecil n itu adalah unsur dari barisan X dan M elemen bilangan asli. Ekor barisan Km dari barisan X besar dinotasikan sebagai Xm. Nah, Xm itu adalah ekor barisan dari barisan X. Sehingga didefinisikan sebagai Xm sama dengan Xm plus 1, Xm plus 2, Xm plus 3, Xm plus 4, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Misal kita diberikan barisan X besar, yaitu 1 per N, di mana N adalah unsur dari barisan X. Sehingga 1 per N itu 1, 1 per 2, 1 per 3, dan seterusnya. Selanjutnya, maka yang ditanya adalah berapakah ekor barisan ke-10 dari barisan X tersebut. Maka ketika kita mencari ekor barisan ke-10, berarti kita dimulai dari M plus 1, berarti 10 plus 1. Berarti dimulai dari 1 per 11. Selanjutnya 1 per 12. 1 per 12 itu didapat dari 1 per M plus 2. 10 plus 2 yaitu 12. Selanjutnya 10 plus 3, 13. Jadi didapatkan X10 adalah 1 per 11, 1 per 12, 1 per 13, dan seterusnya. Berarti ketika ditanya X11, berarti dia dimulai dari 1 per 12. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi teorema ekor barisan. Teorema 1, misal kita diberikan barisan bilangan real X besar yaitu Xn dengan M elemen bilangan asli. X konvergen jika dan hanya jika Xm konvergen. Begitupun sebaliknya, Xm konvergen jika dan hanya jika X konvergen. Ini seperti limit Xn sama dengan limit Xm. Selanjutnya, misal kita diberikan contoh barisan bilangan X yaitu Xn dengan Xn menggunakan rumus min 1 pangkat N jika N kurang dari 100 dan menggunakan 5 jika N lebih dari 100. Nah, jika kita cek, jika kita menggunakan rumus yang atas ini, unsur pertamanya yaitu 1, berarti min 1, pangkat 1 itu menghasilkan min 1. Min 1 dipangkatkan 2 menghasilkan 1. Min 1 dipangkatkan 3 menghasilkan min 1. Dan min 1 dipangkatkan 4 menghasilkan 1. Nah, ini mengatakan bahwa rumus ke-1 ini jika dia dipangkatkan bilangan ganjil dia akan menghasilkan min 1, dan jika dia dipangkatkan bilangan genap dia akan menghasilkan 1. Nah, jika kita cek menggunakan rumus kedua, N lebih dari 100, maka dia akan menghasilkan hasil konstan yaitu 5. 5, dan seterusnya. Lalu pertanyaannya, apakah barisan ini dikatakan konvergen atau tidak? Jawabannya yaitu konvergen, karena ekor ke-100, yakni X100 menghasilkan hasil yang konstan, yaitu konvergen ke-5. Nah, perlu kita ketahui bahwa barisan ke-100 itu berarti dimulai dari barisan ke-101. Jadi berdasarkan teorema 1, jika barisan ekornya konvergen ke-5, maka barisan awalnya juga konvergen ke-5. Dapat disimpulkan bahwa contoh di atas merupakan konvergen. Teorema ekor barisan. Teorema 2 diberikan barisan bilangan real X sama dengan Xn, X elemen bilangan real dan An barisan bilangan real positif yang limit An sama dengan 0 jika ada C lebih besar 0 dan M elemen bilangan asli, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan M berlaku Xn dikurang X lebih kecil CAN, maka limit X besar sama dengan X kecil. Contoh, diberikan X sama dengan Xn dengan Xm sama dengan 1 per 1 tambah 5N. Konvergen, kita punya hubungan 5N lebih kecil 0 lebih kecil 1 tambah 5N. Maka 1 per 1 tambah 5N lebih kecil 0 lebih kecil 1 per 5N. Artinya, nilai mutlak 1 per 1 tambah 5N dikurang 0 lebih kecil 1 per 5 dan kurang 1 per N. Karena limit 1 per N sama dengan 0, kita dapat menerapkan teorema 2 dengan C sama dengan 1 per 5 dan M sama dengan 1 untuk menyimpulkan limit 1 per 1 tambah 5N sama dengan
Contoh, 1. Barisan 1 per N adalah barisan bilangan 1,1 per 2, 1 per 3, dan seterusnya. 2. Barisan dalam kurung min 1 pangkat N adalah barisan bilangan min 1,1, min 1,1, dan seterusnya jika N ganjil. Maka suku ke N bernilai min 1, dan jika N genap, maka suku ke N bernilai 1. 3. Barisan yang didefinisikan secara induktif dengan X1 sama dengan X2 sama dengan 1, dan Xn plus 2 sama dengan Xn plus Xn plus 1, N sama dengan 1,2, 3, dan seterusnya adalah barisan 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Barisan ini dikenal sebagai barisan Fibonacci. Konvergenan bilangan barisan Xn dikatakan konvergen ke L elemen bilangan real apabila untuk setiap epsilon lebih besar 0 terhadap bilangan asli N. Sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan N, maka nilai mutlak Xn dikurang L lebih kecil epsilon. Bilangan L dalam hal ini disebut sebagai limit barisan Xn dan dituliskan limit N mendekati 0 mendekati tak hingga Xn sama dengan L, atau Xn mendekati L untuk N mendekati tak hingga. Interpretasi untuk setiap N elemen dari bilangan asli, bilangan Xn dapat dianggap sebagai hampiran untuk L. C. Jarak mutlak Sn min L antara Sn dan L menyatakan kesalahan pada penghampiran tersebut. C. Definisi di atas menyatakan bahwa kesalahan tersebut dapat dibuat sekecil-kecilnya dengan memilih N cukup besar. Contoh, buktikan N-1 per 3N plus 2 menuju 1 per 3. Kita buktikan bahwa misal diberikan epsilon lebih dari 0 sembarang akan dicari bilangan asli N besar, demikian sehingga N kecil lebih dari sama dengan N besar, mengakibatkan mutlak N-1 per 3N plus 2 dikurangi 1 per 3 kurang dari epsilon. Pilih N besar sehingga N besar lebih dari 5 per epsilon, maka untuk N lebih dari sama dengan N besar berlaku mutlak N-1 per 3N plus 2 dikurang 1 per 3 sama dengan mutlak min 5 per 9N kecil plus 6 sama dengan 5 per 9N plus 6 kurang dari sama dengan 5 per 9N besar plus 6 kurang dari 5 per 9N besar kurang dari 5 per N besar kurang dari 5 per 5 per epsilon sama dengan epsilon. Sehingga mutlak N min 1 per 3N plus 2 kurang 1 per 3 kurang dari epsilon. Terbukti bahwa N min 1 plus 3N per 3N plus 2 menuju 1 per 3 untuk N menuju tak terhingga. Teorema Applied. Misalkan Sn kurang dari sama dengan Yn kurang dari sama dengan Cn untuk semua N elemen bilangan asli. Jika Sn menuju L dan Zn menuju L untuk N menuju tak terhingga, maka Yn menuju L untuk N menuju tak terhingga. Kita buktikan. Diberikan sembarang epsilon lebih dari 0, pilih N besar elemen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk N lebih dari sama dengan N besar berlaku mutlak Sn min L kurang dari epsilon, dan mutlak Zn min L kurang dari epsilon, atau L min epsilon kurang dari Sn kurang dari L kurang plus epsilon, dan L min epsilon kurang dari Zn kurang dari L plus epsilon. Akibatnya, untuk N lebih dari sama dengan N besar, kita mempunyai L min epsilon kurang dari Sn, kurang dari sama dengan Yn, kurang dari sama dengan Zn, kurang dari L plus epsilon. Sehingga mutlak Yn min L kurang dari epsilon. Ini menunjukkan bahwa Yn menuju L untuk N menuju tak terhingga. Selanjutnya, contoh. Tunjukkan sin N per N menuju 0. Kita buktikan, diketahui min 1 kurang dari sama dengan sin N, kurang dari sama dengan 1 untuk semua nilai N. Maka 1 per N kurang dari sama dengan sin N per N kurang dari sama dengan 1 per N. Untuk N menuju tak terhingga, 0 kurang dari sin N per N kurang dari sama dengan 0. Berdasarkan teorema Applied, terbukti bahwa sin N per N menuju 0. Baik, saya selaku moderator pada presentasi kali ini akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi yang telah kami sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah bahwasannya barisan bilangan real adalah fungsi yang terdefinisi pada himpunan bilangan asli, dan ekor barisan adalah barisan yang diperoleh dengan menghilangkan beberapa suku pertama dari barisan asli. Nah, barisan bilangan real ini dapat bersifat konvergen dan divergen, dan konsep ekor barisan membantu dalam memahami perilaku barisan, terutama terkait dengan limitnya. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.